Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di sini secara virtual saya akan mencoba menjelaskan ataupun menyampaikan pembahasan latihan soal dari kapasitor. Kapasitor yaitu sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan sebuah muatan, di mana kapasitor itu dapat dirangkai secara seri dan paralel yang memiliki sifat masing-masing setiap rangkaiannya berbeda. Yang pertama yaitu adalah ketika rangkaian kapasitor itu dirangkai secara seri dapat disimbolkan apapun digambarkan seperti berikut ini, yaitu ini adalah simbol kapasitor, dua garis sejajar sama panjang. Jika dirangkai seri, maka dia saling berhimpit atau berjajar di samping ya. Di samping ini adalah C1, ini C2, dan ini adalah C3. Sedangkan kalau untuk rangkaian paralel, dia itu sejajar ke bawah. Ini adalah rangkaian kapasitor, yaitu secara paralel ini C1, C2, dan C3. Di mana sifat rangkaian seri dan paralel itu berbeda, yaitu yang pertama, ketika rangkaian kapasitor dirangkai secara seri, maka Q totalnya itu sama dengan Q1, sama dengan Q2, sama dengan Q3. Jadi pada rangkaian seri kapasitor, Q-nya itu bernilai sama, sedangkan tegangannya yaitu adalah penjumlahan dari tegangan pada kapasitor 1 ditambah tegangan pada kapasitor 2 ditambah pada tegangan pada kapasitor 3. Sedangkan seper-C total ataupun pengganti ataupun kapasitor total dalam sebuah rangkaian ini adalah seper CS atau seper C seri sama dengan seper C1 ditambah seper C2 ditambah seper C3. Nah, ini adalah sifat untuk rangkaian seri kapasitor. Sedangkan pada rangkaian paralel yang mempunyai nilai sama yaitu adalah tegangannya. Tegangannya yaitu adalah tegangan pada rangkaian paralel kapasitor itu sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Sedangkan Q totalnya berbeda dengan yang seri. Kalau seri tadi yang sama, pada rangkaian paralel yaitu Q totalnya adalah penjumlahan Q1 ditambah Q2 tambah Q3. Sedangkan C paralelnya yaitu pada rangkaian kapasitor paralel itu adalah penjumlahan C1 ditambah C2 ditambah C3. Nah, ini adalah sifat rangkaian kapasitor. Ini yang perlu kita ketahui bahwasanya rangkaian kapasitor itu memiliki sifat yang berbeda-beda tergantung dari dari sebuah rangkaiannya tersebut. Apakah dia dirangkai secara seri, apakah dia dirangkai secara paralel. Nah, kemudian kita akan masuk ke latihan soal nih. Latihan soal di sini yaitu adalah gabungan rangkaian seri dan paralel. Bukan hanya satu-satu, tapi dalam satu soal ini dia merupakan gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Tapi perlu diingat lagi, sebelum ke sini kita perlu mengingat bahwasanya rumus dari kapasitor itu adalah C sama dengan muatan dibagi dengan tegangan. Nah, ini adalah rumus dari kapasitor. Atau ketika kita mencari nilai Q, maka Q sama dengan C dikalikan dengan V. Nah, ini. Oke. Nah, soal yang pertama di sini, latihan soal yang pertama diketahui adalah ada 5 buah kapasitor. Ada 5 buah kapasitor yaitu bernilai C1-nya 3 farad, C2-nya adalah 2 farad, C3-nya 1 farad, dan C4-nya adalah 4 farad, sedangkan C5-nya adalah 12 farad. Yang ditanyakan yang pertama adalah C totalnya atau C pengganti dalam sebuah rangkaian ini, di mana rangkaian ini dirangkai secara paralel dan kemudian nanti akan diserikan. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah muatan yang tersimpan pada C3 dan C4 atau muatan Q3 dan Q4-nya berapa? Nah, ini nanti yang akan kita cari. Oke, kita akan menjawabnya di sebelah sini. Kita mulai dari diketahui. Diketahui kebetulan C-nya itu sudah satuan farad. Jadi kita tidak perlu merubah ataupun mengkonversi satuan dari mikro ke farad. Nah, ini C1-nya 3 farad, C2-nya adalah 2 farad. Kemudian C3-nya adalah 1 farad dan C4-nya adalah 4 farad, sedangkan C5-nya adalah 12 farad. Kemudian kita ketahui di soal itu juga ada nilai V. V-nya itu adalah 30 volt atau V totalnya, atau V AB atau V rangkaiannya. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu yang A itu adalah C totalnya,
C total pengganti dari rangkaian tersebut. Yang B-nya itu adalah Q3 dan Q4 atau muatan pada C3 dan muatan pada C4. Nah, di sini kita harus melihat bahwasanya rangkaian ini tadi adalah rangkaian gabungan. Di mana rangkaian gabungan di sini yang pertama harus kita selesaikan. Di sini kita melihat ada rangkaian pertama itu ada apa? Rangkaian paralel. Maka kita selesaikan dulu yang rangkaian paralel tadi. Oke, ini jawab ya. Nah, di sini kita lihat ada rangkaian paralel yang kita ketahui. Ini tadi ada C1, C2, dan C3. Kita lihat sifat dari rangkaian paralel itu untuk mencari C totalnya itu tinggal dijumlahkan. Berarti C paralel itu sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Nah, ini sehingga kita peroleh C1-nya adalah 3 ditambah 2, C3-nya adalah 1. Berarti C paralelnya itu adalah 6 farad. Nah, kita sudah punya nih C paralelnya adalah 6 farad. Sehingga rangkaiannya itu jadi berubah. Jadi berubah menjadi rangkaian seri. Nah, ini tadi adalah C paralel, ini C4, ini C5. Karena C paralelnya sudah yang tadinya dalam paralel kita sudah mencari C totalnya. Nah, dari sini kita harus mencari nih berapa C serinya. Maka kita cari tahu C seri itu adalah 1/CS. Berarti untuk mencari penggantinya itu adalah 1/C seri sama dengan 1/C paralel ditambah 1/C4 ditambah 1/C5. Oke, 1/CS itu sama dengan 1 paralelnya tadi 6 ditambah 1/CP-nya adalah 4 ditambah 1/C5-nya adalah 12. Ini kita samakan penyebutnya baru bisa dijumlahkan. Nah, 6 kali berapa? 12 kalikan 2. 4 kali berapa? Jadi 12 kalikan 3. Yang terakhir sudah tetap. Sehingga 1/CS itu sama dengan 6/12. Jangan lupa CS itu adalah 12 dibagi 6. Hasilnya adalah 2 farad. Sehingga C totalnya atau C rangkaian penggantinya itu adalah C totalnya itu sama dengan C seri tadi, yaitu sama dengan 2 farad. Nah, ini adalah jawaban yang A. Kemudian yang B. Yang B, karena kita ketahui rangkaian terakhir dari rangkaian gabungan ini adalah rangkaian seri. Nah, seperti ini kan tadi, ini CP, ini C4, ini C5. Kalau rangkaian seri Q totalnya, nah kita nanti akan cari dulu, tapi kita sebelumnya nyari Q total terlebih dahulu. Q total rumusnya apa tadi di atas? Q sama dengan C total dikalikan dengan V-nya yang ada di rangkaian. C totalnya berapa? C totalnya kita punya 2 dikalikan V-nya berapa? V-nya 30. Sehingga Q totalnya sama dengan 60 kolom. Nah, muatannya sudah diketahui nih, muatan totalnya adalah 60 kolom. Nah, karena ini Q totalnya itu adalah 60 kolom nih. Kita ketahui bahwasanya rangkaian seri tadi Q-nya itu adalah sama. Nah, ini Q totalnya sama dengan, berarti di sini Q total itu sama dengan Q paralel sama dengan Q4 sama dengan Q5. Nah, yang ditanyakan kan tadi ada C4 dan C3. Berarti kalau Q4-nya sudah diketahui tuh. Q4-nya sama dengan Q total, yaitu 60 kolom. Gimana dengan C3-nya? Kita lihat. C3 tadi itu ada di sini nih, C3 ada di rangkaian yang paralelnya. Nah, kita lihat kalau paralel tadi sifatnya apa Q-nya? Itu adalah penjumlahan. Jadi kita bisa menghitung Q3-nya itu dari C3 dikalikan dengan V paralelnya. Nah, kita belum tahu nih V paralelnya berapa. V paralel itu bisa dihitung dari V paralel itu adalah Q paralel dibagi dengan C paralel. Q paralel tadi kan sama kan sama Q total.
yaitu 60. Dibagi C paralel. C paralel tadi kita punya berapa? 6. Sehingga diperoleh hasilnya VP-nya itu adalah 10 volt. Nah, sehingga ini nanti bisa kita hitung. Yaitu C3-nya adalah C3 berapa C3? C3 kita punya 1 dikali V paralelnya adalah 10. Berarti Q3-nya adalah 10. Q3-nya 10 kolom. Nah, ini Q3-nya adalah 10 kolom. Jadi kita sudah ketahuan semuanya ya. Tadi C totalnya adalah 2 farad, kemudian C4-nya kebetulan sama dengan Q total yaitu 60, Q3-nya yaitu C3 kali V paralel. Yaitu hasilnya adalah 1 kali 10, 10 kolom. Nah, ini jawaban yang B, ini jawaban yang A. Oke, ini untuk contoh soal yang pertama.